Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat bersekutu bersama. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dan rahmat-Nya yang selalu baru tiap pagi. Mari sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, kita bersaat teduh. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Musik akan memainkan lagu Holy Ground. Kita masuk ke dalam panggilan beribadah. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bangkitlah dan kabarkan Injil-Nya. Tuhan sudah dekat. Kita bersukacita dalam pengharapan akan kedatangan Kristus. Mari kita menyembah Allah. Mari kita mulai kebaktian kita dan menyanyikan lagu yang pertama, Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan pada pagi hari ini, di mana kami dapat berhimpun, menghadap, mengelilingi tahta Tuhan. Engkaulah yang layak disembah. Engkaulah yang layak dipuji. Kami teringat, Tuhan, bagaimana orang-orang Israel, umat-Mu, yang Engkau panggil oleh Musa untuk keluar dari Mesir, untuk beribadah. Demikian juga kami. Engkau memanggil kami keluar dari gurun di mana kami berada, dan kami sekarang bersama-sama beribadah kepadamu, Tuhan. Siapakah kami, pendosa ini, yang dapat datang dan beribadah kepada Tuhan? Itu karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu, Yesus Kristus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur atas pengorbanan Sang Gembala Agung mati menebus dosa kami. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati kebaktian pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas berkat-Mu lewat tim musik dan tim multimedia yang melayani di kebaktian pada pagi hari ini. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Pakailah pendeta mengapul sagala yang akan memberitakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, Tuhan kita layak dipuji dan disembah. Dia layak mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dari semua ciptaannya. Kalau kita melihat lirik lagu yang akan kita nyanyikan berikutnya, Worthy of Worship, bisa ditampilkan lirik yang ketiga. Di situ dikatakan, Tuhan adalah our Father, our Master, our Lord, King of all kings, our Redeemer, our Counselor, our Comforter, dan dia juga adalah our Friend. Kita bersukacita karena Tuhan dengan kekudusannya mau menjadi teman kita, orang yang berdosa. Mari kita nyatakan sukacita dan hormat kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu yang kedua. All the
saat sekarang, saya mengundang saudara-saudara untuk datang pada Tuhan mengaku dosa. Dan saya akan menutup di dalam doa. Bapa, ini dosa kami. Berikanlah kami kerendahan hati untuk mau mengalami pertobatan yang sejati. Ajarkan kami untuk deny ourselves. Berikan kami keberanian untuk berkata tidak pada dosa. Kiranya firman-Mu senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk lepas dari belenggu dosa. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Jaminan pengampunan kita diambil dari Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Petunjuk hidup baru kita diambil dari Mazmur 18 ayat 18 sampai 20. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku, karena ia berkenan kepadaku. Saudara-saudara, dapatkah kita katakan sang pemazmur, yaitu Daud, tidak beriman sebab dia tidak juga tenang? Atau mungkinkah orang-orang yang selalu aman dan tenang justru tidak lagi membutuhkan iman? Apakah orang yang sungguh-sungguh beriman harus terlihat memiliki ketenangan yang sempurna? Dari petunjuk hidup baru, kita belajar dari pribadi Daud bahwa iman yang sejati tidak berhenti dan tetap bertekun, sekalipun perasaan kita mengatakan bahwa Allah tidak mendengar dan tidak menjawab. Iman melampaui batasan perasaan, sekalipun perasaan itu real. Dalam keadaan yang tidak juga tenang, Daud tetap percaya kepada Allah. Daud beriman kepada Allah, dan Allah lebih tinggi daripada perasaan tenang. Allah tidak identik dengan pertolongannya. Allah adalah tetap Allah, sekalipun seolah-olah ia absen dari kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menghidupi spirit yang telah ditunjukkan oleh Daud. Mari sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Mangapu Sagala, kita menyanyikan lagu yang ketiga. Ingat di kubanganku
saya serahkan kepada pendeta Mangapul Sagala untuk memberitakan firman. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di GII Vancouver. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena dalam bulan misi ini kita dapat tiba pada sesi keempat. Dan pada saat ini kita akan bahas tentang personal evangelism atau pekabaran Injil secara pribadi. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah namamu, Bapa yang baik, yang telah memberkati akan bulan misi daripada gerejamu di GII Vancouver ini. Sungguh bersyukur kami boleh tiba pada serial misi ini. Dan pada saat ini kami akan membahas sesi keempat tentang penginjilan pribadi, personal evangelism. Kami akan membuka firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami mohon semuanya ini. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan, kita ambil dari Yohanes pasal 4, ayat yang keempat, secara keseluruhan. Tapi kita ambil sekarang baca mulai dari ayat 4 saja sampai 26. Relatif panjang, tapi kiranya Bapak Ibu Saudara dapat menikmatinya. Yohanes pasal 4 ayatnya yang keempat sampai 26. Bapak Ibu kalau lagi ada Alkitabnya atau cellphone-nya dapat membaca secara bergantian bersama dengan saya. Ayat 4, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Tuhan Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Tuhan Yesus, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Tuhan Yesus, pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Yesus menjawab, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu, Tuhan, nyata sekarang padaku engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung itu. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat untuk menyembah. Kata Tuhan Yesus, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal,
Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Allah itu roh. Barang siapa beribadah kepadanya, harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Personal evangelism, penginjilan secara pribadi. Kita sudah membahas beberapa hal pada sesi yang lalu. Kita akan membahas kembali. Kalau kita mau memberitakan Injil, apa saja yang mau kita sampaikan? Secara singkat akan kita singgung ini. Pada sesi lalu kita sudah singgung ada 6 fakta Injil yang harus disampaikan kalau kita bicara penginjilan, memberitakan kabar baik. Dengan perkataan lain, kita tidak memberitakan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak. 6 fakta Injil. Dan kalau kita berkata ada 6 fakta Injil yang harus disampaikan, tidak berarti sekaligus semua harus disampaikan. Dalam pimpinan Tuhan, kalau waktu kita cukup banyak, tentu kita bisa menyampaikan dari fakta 1 sampai fakta 6. Tetapi kalau waktunya sangat singkat, tidak apa-apa, kita mungkin menyampaikan fakta 1 atau fakta 2. Dan akhirnya, sebagaimana dibahas pada minggu lalu, Tuhan memiliki orang-orang yang akhirnya nanti bisa melanjutkan. Kita katakan pada waktu itu, pekabaran Injil itu merupakan mata rantai. Sekali lagi, mata rantai. Jadi Allah yang berinisiatif menggerakkan anak-anaknya yang sudah rindu dan taat untuk mendengar firman Tuhan. Fakta Injil pertama adalah semua orang berdosa. Itu yang pertama, semua manusia berdosa. Ini harus jelas, Roma 3:23. Yang kedua, upah dosa adalah maut, kebinasaan kekal. Itu juga mesti jelas. Kita bahas pada waktu yang lalu tentang D.L. Moody. Salah satu yang membuat Moody bertobat menurut kisahnya adalah ketika dia melihat neraka. Dan ada seorang pengkhotbah berkata, rupanya dalam setiap tema yang disampaikan oleh Moody, maka tema ini begitu disampaikan berkesan. Seorang pernah berkata, saya belum pernah mendengarkan khotbah tentang neraka yang begitu serius, begitu menakutkan dan harus dihindari. Selain saya dengar daripada pendeta D.L. Moody. Nah, mungkin karena itu pengalamannya sendiri. Yang ketiga, sekalipun upah dosa maut, Kristus telah mati membayar hukuman. 1 Petrus 3:18. Tadi upah dosa adalah maut, Roma 6:23. Kristus membayar hukuman, 1 Petrus 3:18. Lalu yang keempat, harus menerima Kristus. Setelah Kristus mati di kayu salib, dan itu jelas untuk membayar hutang kita orang berdosa, kita bersyukur, di sana ada penebusan, di sana ada pendamaian, maka kita menerima Yesus. Menyambut dia secara sadar. Sederhana saja. Tidak berbelit-belit. Yohanes pasal 1:12. Setiap orang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah. Lalu yang kelima, keselamatan itu adalah anugerah. Salvation only by grace. Hanya karena anugerah. Efesus 2:8. Lalu yang keenam, kita menyampaikan keyakinan keselamatan. 1 Yohanes 5:13. Semuanya itu kusampaikan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi itu fakta Injil yang harus disampaikan. Lalu yang kedua, adakah kita lihat di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, contoh tentang pekabaran Injil dilakukan oleh Rasul Tuhan Yesus dan atau rasul-rasulnya? Ada tidak? Kita harus menjawab dengan jelas, tegas. Ada. Itulah yang kita lihat dari Tuhan Yesus. Bahkan seorang ahli berkata sebenarnya dari 12 Rasul Yesus bisa dipastikan separuh menjadi miliknya, dipanggilnya, itu berdasarkan pekabaran Injil secara pribadi. Demikian juga kalau kita baca tadi Yohanes pasal 4. Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada perempuan Samaria.
Sebelum itu, satu pasal sebelum itu, Yohanes 3. Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada seorang ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin agama, Nikodemus. Jadi kita lihat di sini, Yohanes sengaja mengkontraskan. Ada orang yang sangat religius, Nikodemus. Tuhan Yesus memberitakan Injil. Ada orang yang boleh dikatakan sangat rusak, hancur berantakan secara moral. Kita udah baca tadi, suaminya sudah 5, sekarang ada lagi mengambil suami orang lain. Juga dia memberitakan Injil dengan perkataan lain. Tidak ada orang yang terlalu religius, terlalu saleh, tidak perlu Injil. Tapi juga tidak ada orang yang terlalu bobrok sehingga gak layak mendengar Injil Tuhan. Dua-duanya kita lihat di sana. Bahkan dalam Yohanes pasal 4 tadi kita melihat memang hanya Yesus adalah jawaban bagi kebahagiaan hidup manusia. Jesus is the only answer into your life. Jesus is the solution for your problem, to your problem. Karena apa? Tuhan Yesus mengatakan barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya tidak akan haus sampai selama-lamanya. Ada 2 hal yang sangat penting dikatakan di sini. Pertama, seruan yang bersifat negatif. Dunia ini tidak akan pernah memuaskan saudara dan saya. Itulah yang dikatakan kepada perempuan Samaria. Setelah melakukan gonta-ganti pasangan, dia kira dia menemukan jawaban di sana. Tapi tidak ada. Demikian juga orang yang hidup dari materi, orang hidup dari popularitas, makin terkenal, makin terkenal. Buktinya kita melihat seperti Marilyn Monroe dan bintang-bintang terkenal. Michael Jackson mengakhiri hidupnya secara tragis. Karena apa? Hatinya kosong. Karena itu Tuhan Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Jadi Yesus adalah sumber kebahagiaan itu. Sebenarnya yang dimaksud di sana adalah Roh Kudus. Yohanes pasal 7, kemudian dia menyerukan. Air yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Roh itulah yang memberikan sukacita, damai sejahtera. Galatia pasal 5. Contoh lain tentunya adalah Filipus. Saya sudah singgung ini pada waktu yang lalu. Bagaimana Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida di Ethiopia. Kita lihat percakapan itu di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Bapak Ibu Saudara dapat membacanya jikalau ada waktu di rumah. Lalu kita melihat apa kelebihannya akan personal evangelism jika dibandingkan dengan mass evangelism, penginjilan KKR besar-besaran, atau small group evangelism. Ada nggak kelebihannya? Ada. Itu yang mau kita lihat sebentar. Kelebihan ini bagian yang ketiga yang kita bahas. Kelebihan ini bisa kita lihat dari kutipan-kutipan para ahli. Ya, pada hamba-hamba Tuhan yang setia, yang juga menjadi orang yang sangat giat, sangat tekun, sangat sungguh-sungguh. Take it seriously, personal evangelism. Pertama adalah Charles Spurgeon. Saya baca kutipannya, saya ambil itu dari buku Stephen Olford, The Secret of Soul Winning, yang saya sebutkan pada sesi yang lalu. Charles Spurgeon berkata, personal witness is the work that counts most. Personal witness berarti kesaksian pribadi adalah pekerjaan yang dikatakan sangat-sangat penting, sangat boleh dikatakan most, yang paling paling bernilai, paling efektif. Charles Spurgeon. Yang kedua, D.L. Moody. Sudah kita singgung beberapa kali nih. The way to reach the masses is to reach them one by one. The way to reach the masses is to reach them one by one. Untuk menjangkau masa KKR orang, mari kita menangkan mereka satu demi satu. Wah, luar biasa. Ini keluar dari seorang penginjil besar yang ribuan orang mendengarkan khotbahnya di Chicago dan sekitarnya. Tetapi dia berkata, personal evangelism is very important. Lalu yang ketiga, kita akan melihat kutipan daripada Dean Inge. Dean Inge. Dia berkata, preaching is like taking a bucket of water and throwing it over a number of open naked bottles. Whereas personal soul winning is taking each bottle to the tap and filling it
one by one. I will repeat again. I will read. Preaching is like taking a bucket of water and throwing it over a number of open naked bottles. Whereas personal soul winning is taking each bottle to the tap and filling it one by one. Jadi dia berkata di sini, berkhotbah itu seperti menuangkan seember air ke dalam botol yang terbuka. Jadi kita bisa bayangkan, bisa mungkin ada yang penuh, ada yang separuh, ada yang tidak ada sama sekali. Tetapi pekabaran Injil secara pribadi katanya adalah mengambil botol itu satu demi satu dan mengisinya ke ladang itu, ke air keran itu. Ini adalah penginjilan pribadi menurut Dean Inge. Satu lagi, saya menyinggung Stephen Olford pada waktu yang lalu, seorang penginjil besar. Dan ini kita ambil dari bukunya, Rahasia Memberitakan Injil, Memenangkan Jiwa, The Secret of Soul Winning. Preaching is likened to shaking a tree to harvest the fruit. The fruit falls all right, but so often with the resultant damage and bruising. Personal evangelism is like taking a ladder and climbing into the tree to reach and pick the fruit carefully and successfully. Preaching is likened to shaking a tree to harvest the fruit. The fruit falls all right, but so often with the resultant of bruising and damage. Personal evangelism is like taking a ladder and climbing into the tree to reach and pick the fruit carefully and successfully. Dia berkata, khotbah masa itu seperti kita menggoncangkan pohon. Pohon digoncangkan, bisa jadi buahnya yang sudah matang jatuh. Tapi yang jatuh itu yang mana? Semua jatuh. Yang baik pun jatuh. Yang jelek pun jatuh. Mungkin yang belum matang pun jatuh. Tetapi pekabaran Injil, dia berkata, seperti kita mengambil tangga, lalu kita menaiki pohon melalui tangga, kita memilih buah-buah yang sudah matang untuk dituai. Puji Tuhan. Jadi dari 4 contoh hamba-hamba Tuhan ini, ya baik Charles Spurgeon, D.L. Moody, Dean Inge, ataupun Stephen Olford, saya harap Bapak Ibu, saudara-saudara di GI Vancouver ini, atau di mana saja, akan juga sangat serius mengikutinya, melakukan pekabaran Injil secara pribadi. Lalu dari segi, saya lihat dari 3 aspek, juga pekabaran Injil pribadi, personal evangelism sangat menguntungkan. Pertama dari segi psikologis, lebih mudah. Baik bagi yang memberitakan maupun yang menerima. Mungkin kalau banyak orang, dia malu. Yang kedua, dari segi ekonomis, lebih murah. Ya. Lebih murah. Kita nggak perlu gedung, kita nggak perlu sound system. Ya. Kita mudah mengaturnya. Segi ekonomis. Dari segi politis, ini jauh lebih menguntungkan lagi. Barangkali di Vancouver tidak ada masalah memberitakan Injil secara politis. Kalau di Indonesia bermasalah sekali. Terutama kalau kita mengadakan penginjilan besar-besaran. Pernah penginjilannya Bapak Stephen Tong, mungkin pernah dengar itu di Bandung, itu ditutup ya, oleh kelompok tertentu yang anti. Tetapi kalau kita melakukan personal evangelism, orang nggak tahu. Itu tidak ada unsur demonstratif. Kita datang, kita bergaul, kita ngobrol-ngobrol, kita happy hour, lalu kita berceritakan kabar baik. Jadi baik dari segi psikologis lebih mudah, ekonomis lebih murah, politis lebih bebas dan lebih memungkinkan. Nah, yang keempat yang mau kita bahas adalah tuntutan bagi orang yang mau betul-betul terlibat dalam personal evangelism. Ada tuntutan, ada demand. Kalau kita lihat dari Yohanes pasal 4, itu harus jelas kasihnya. Love. Sungguh-sungguh mengasihi orang berdosa. Itu juga yang kita lihat pada waktu yang lalu. Why evangelism? For God so loved the world. Kasih. Why evangelism? Rasul Paulus berkata, karena kami begitu mengasihi kamu. Karena itu kami beritakan Injil. Kasih. Dan itu yang kita dalam Yohanes pasal 4. Pada ayat 4 itu kita tadi membacanya, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Dalam bahasa Yunani, harus berarti dei, delta, epsilon, iota. Harus. Nah ini mungkin sebagian orang bisa surprise. Kenapa harus? Biasanya itu malah dihindari.
Karena orang Yahudi tidak bergabung dengan orang Samaria. Kita udah lihat tadi di ayat bawahnya. Tetapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang namanya daerah bebas Injil. Karena itu ya harus itu ketetapan Allah, Injil kabar baik harus diberitakan. Itulah kasihnya yang sangat besar. For God so loved the world. Itu Yohanes pasal 3, satu pasal mendahului ayat ini. Jadi saudara memiliki kasih kepada keluarga, kepada papa, kepada mama, kakak adik, kepada teman di kantor. Maka tuntutan itu harus dimiliki baru bisa terlibat. Yang kedua adalah ready to pay the cost. Ready to pay the cost. The cost of commitment. Ya, apa yang saya maksud di sini? Rela membayar harga itu terlihat dari ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sini, Yesus sangat letih oleh perjalanan. Yesus sangat letih. Capek sekali. Meskipun demikian, itu bukan excuse memaafkan diri sehingga Tuhan Yesus tidak memberitakan Injil. Coba kita lihat dalam kenyataannya, apa yang membuat saudara atau banyak orang tidak terlibat pada pemberitaan Injil? Banyak faktor. Salah satu adalah apa? Kalau sudah merasa terlalu capek. Nah, itu akan menjadi alasan untuk ya sudahlah, next time aja. Dan menunda dan seterusnya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus meskipun sangat letih, dia putuskan tetap pergi ke Samaria, mencari, menemukan yang hilang itu. Bisa juga nanti ready to pay the cost itu apa? Harga diri, ya, gengsi, ya, uang, dan hal itulah juga yang kita lihat pada bagian yang ketiga. Ya, jauhkan gengsi, jauhkan ego. Harus siap disalah mengerti. Apa maksudnya? Kalau kita lihat di siang hari jam 12 tadi, kita baca di situ ayatnya yang ke-9 itu, Yesus pria Yahudi berjumpa dengan perempuan Samaria yang sudah ketahuan gaya hidupnya itu sangat suka laki-laki, gonta-ganti pasangan. Tetapi Yesus tetap berani menanggung resiko itu. Resiko untuk disalah mengerti. Itu yang kita baca tadi. Orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul. Laki dan perempuan yang di siang hari bolong. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini masalah rasial seringkali menjadi penghambat bagi kita memberitakan Injil. Saya tidak mau. Batak sama Batak saya oke. Batak sama yang lain saya nggak mau. Chinese sama Chinese saya oke. Banyak persamaan, enak bicara. Tetapi Chinese sama Melayu, no way, nggak mau lah. Nah itu, hal-hal seperti ini harus dihindarkan. Perbedaan ras, perbedaan tradisi, perbedaan tingkat sosial harus kita singkirkan kalau kita betul-betul mau memberitakan Injil Tuhan. Lalu selanjutnya, kita akan membahas soal 10 langkah untuk mengadakan pekabaran Injil pribadi, personal evangelism. Ada 10 step dari Yohanes pasal 4 ini. Saya harap kita memperhatikan satu demi satu. Yang pertama, kalau saudara mau memberitakan Injil, sungguh-sungguh karena bebannya sudah besar, maka mulailah mengambil inisiatif. Take the initiative first. Never wait until they say, please share the gospel, the good news to me. Jangan. Harus memulai. Itu yang kita baca tadi dari ayatnya. Yang ke-6b itu. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-6b. Ya, Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur itu. Dengan perkataan lain, Tuhan yang Maha Tahu, dia menunggu perempuan ini datang. Dia sudah tahu bahwa perempuan ini akan datang ke sumur. Tuhan lebih dahulu di sana. Itu sebabnya kita lihat ketika perempuan itu datang, dia sudah siap untuk mengabarkan kabar baik itu. Demikian juga, kalau kita memberitakan kabar baik, jangan kita merasa, aduh sungkan sekali.
Bagaimana memulainya? Aduh, begitu. Nah, apa yang kita lihat di sini? Saya yakin di dalam doa, segala kesulitan bagaimana memulai taking inisiatif ini, Tuhan akan menolong. Ada orang berkata, permulaan yang baik merupakan sebagian dari tindakan itu. Mulai dengan baik. Yang kedua, bangun jembatan. Build up the bridge. Bangun jembatan. Ini mau ngapain ini? Kalau kita mau menyeberang dari satu tempat ke tempat lain, harus ada jembatannya. Kita sekarang mau membawa orang itu kepada keselamatan. Maka tidak bisa langsung kita straight to the point, langsung tembak. Itu yang kita lihat dari ayatnya yang ke-7. Membangun jembatan itu, setelah Yesus mengambil inisiatif, maka di ayat 7 kita tadi membaca, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Di dalam buku saya, penginjilan pribadi ini, saya menyinggung di sini satu kisah yang menarik. Yaitu seorang gadis yang biasanya susah sekali diajak bicara. Nah, diajak bicara aja susah. Boro-boro kita memberitakan Injil, conversational evangelism. Nah, sampai ada orang taruhan, pemuda-pemuda bertaruh, siapa yang bisa mendekati. Hanya mendekati, just to approach the very pretty woman. Nah, ada seorang yang berani. Nah, apa yang dilakukannya? Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Yaitu membangun jembatan dengan meminta bantuan. Help me please to do something. Nah, biasanya orang itu suka membantu. Ya, asal dia tidak curiga ya. Karena apa? Orang mau hidupnya berarti. Itu intinya. Kejadian pasal 12. Jadilah berkat, jadilah berarti. Semakin berarti hidupmu, semakin kau nikmati hidupmu. Semakin tidak berarti hidupmu dan hati nuranimu tahu, semakin kamu merasa tidak menikmati hidup. Saya harus bersyukur ini rekaman ini bisa karena thank you God untuk putri bungsu saya Ekaristi. Sebenarnya dia sangat sibuk. Itu sebabnya Pendeta David saya berkata tidak bisa lagi kita lakukan rekaman keempat. Karena apa? Putri saya harus kerja tiap hari. Tidak sempat lagi melakukan seperti biasa. Tapi saya bersyukur. Dia melakukan itu. Dia upayakan pagi dini hari seperti ini. Kita akan rekaman. Sesudah itu saya akan garap setelah saya pulang dari kantor. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Jadi ini hal yang kita harus perhatikan. Bagaimana kita membangun jembatan melalui membuat diri orang itu berarti. Lalu langkah yang ketiga yang harus kita kerjakan dari Yohanes pasal 4 ini adalah hindari perdebatan. Nah, itu dia. Jangan ngotot. Jangan akhirnya maksud kita baik, memberitakan kabar baik. Malah akhirnya kita jadi argue, debating, criticizing. Akhirnya hurt, mengakibatkan luka, kesakitan. Ini metode komunikasi. Kalau hati sudah tertutup, orang itu tidak akan mau mendengarkan apapun yang kita lakukan. Itulah yang kita lihat di dalam ayatnya tadi, ayat yang ke-9. Perempuan itu meresponi kalimat Tuhan Yesus. Dengan apa? Masakan engkau seorang Yahudi meminta air kepadaku? Nah ini dia. Responnya sangat negatif. Langsung dia buat barrier. Apa itu hambatan-hambatan daripada budaya tadi. Kau Yahudi, aku Samaria. Kau laki-laki, aku ke perempuan. Bagaimana kau minta minum? Nah, tapi Tuhan Yesus bagus sekali. Dia tidak terpancing dan berkata memang iya. Yahudi jauh lebih superior. Memang Samaria itu keturunan budak, mixed race. Bukan demikian. Tetapi di dalam bagian yang keempat kita melihat sekarang bangkitkan minatnya. Ini langkah keempat. Bangkitkan minatnya. Buat dia terus tertarik dengan percakapan. Itu yang kita baca di ayat yang ke-10. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Dan siapa yang berkata kepadamu, pastilah engkau minta air hidup itu. Kau tidak usah lagi kehausan, kosong begitu. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Itu yang kita baca dalam ayat yang ke-10.
sekiranya engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu? Siapa yang berkata? Wow, siapa yang berkata? Allah sendiri yang sanggup memuaskan jiwa yang dahaga, hati yang kosong, menyalakan api yang sudah padam, menghidupkan orang yang mati, memindahkan dari neraka ke surga. Itulah Yesus. Yesus bukan hanya guru moral atau jagoan hikmat, filosofia, bukan. Lebih daripada itu. Sebagaimana kita kutip kalimatnya Raffi Zakaria, profesor yang sudah pulang ke surga pada minggu lalu. Dia mengatakan, sebelumnya aku seorang moralis, seorang idealis, tetapi hatiku kosong, dan aku pernah 2 kali berencana bunuh diri. Maka dia berkata di Amsterdam 86, ketika ada konferensi para hamba-hamba Tuhan sedunia, saya bersyukur hadir di sana waktu itu, tahun 86, 34 tahun yang lalu. Dan saya sangat terkesan ketika Raffi mengatakan, saya percaya kepada Kristus, bukan supaya saya yang jahat jadi baik, atau baik lebih baik, atau saya makin pintar, bukan. Tetapi saya yang seharusnya masuk neraka, hati saya kosong itu, dipindahkan kepada hidup kekal. Eternal life itu sesuatu yang tidak bernilai, harganya tidak ternilai. Bangkitkan minatnya. Lalu kemudian yang kelima, usahakan memberi persetujuan di tengah-tengah percakapan. Jangan selalu negatif. Itu yang kita lihat tadi di dalam ayatnya yang ke-17. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, tepat katamu. Nah, padahal sebenarnya ketika dikatakan Tuhan Yesus panggil suamimu, dia berkata tidak ada suamiku. Nah, sebenarnya yang kalimatnya itu adalah pembohong kamu. Tapi Tuhan memulai tepat katamu. Persetujuan untuk membangun sebuah komunikasi. Itu salah satu seni yang harus kita punya adalah bagaimana kita menyangkali diri untuk kemudian menyatakan persetujuan kepada lawan diskusi kita. Ini beda soalnya dengan debat doktrin. Tapi kita adalah mau memenangkan jiwa dia bagi Tuhan Yesus. Ini adalah yang kelima. Lalu yang keenam, katakan kebenaran sekalipun menyakitkan. Nah, ini dia. Jadi kalau kita berkata ambil persetujuan, ini tidak berarti akhirnya kompromi. Semua yang dikatakan itu benar. Tidak. Di dalam kita membangun komunikasi yang positif, berupaya keras, tetap ingat, kebenaran tidak boleh dibuang. Tidak boleh kompromi. Itu sebabnya kemudian di ayat yang ke-18 kita baca dikatakan di sini, memang sih kamu sudah punya 5 suami. Yang ada sekarang bukan suamimu. Wow. Can you imagine? Bisa dibayangkan bagaimana perasaan tertusuk perempuan itu. Dia yang berusaha menyembunyikan diri. Yeah, she was trying to hiding herself from Jesus. And yet, she couldn't make it. Siapa yang bisa menyembunyikan diri dari Allah? Psalm, Mazmur 139. Tidak ada yang bisa. Semua perbuatan kita telanjang. Dan itulah dikatakan Tuhan Yesus di sini, bahwa engkau sudah punya suami, yang ada sekarang bukan suamimu. Dalam hal ini, kau berkata benar, katanya. Itu adalah langkah ke-6. Lalu langkah yang ke-7 adalah arahkan percakapan kepada tujuan. Jangan diserongkan, arahkan percakapan. Kalau kita ingat tadi, dari ayat yang ke-20 sampai 23, kembali seolah-olah mau diserongkan percakapan itu. Kau Yahudi, aku Samaria. Nenek moyangmu beribadah di kalian di Yerusalem, di Bait Allah. Nenek moyang kami di gunung, di Gunung Gerizim. Jadi ada perbedaan 2 blok memang di kala itu antara Yahudi dan Samaria. Juga mereka memiliki kanon yang berbeda. Makanya dalam teologi ada disebut dengan kanon Samaria. Namun demikian, Tuhan Yesus tidak mau terpancing. Sehingga dia berkata, soal beribadah itu bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Allah itu roh. Barang siapa beribadah kepadanya,
beribadah dalam roh kebenaran. Tiba saatnya dan sudah tiba sekarang, dia berkata, sudah tiba saatnya orang menyembah itu di dalam diri Yesus Kristus. Dialah Allah, dialah pribadi yang disembah itu. Lalu yang ke-8, bawa kepada klimaks. Itu yang kita baca tadi. Ya, dia berikan tantangan di sini. Kalau kita memberitakan Injil, jangan makin bingung, harus makin kepada poin yang jelas. Ketika perempuan berkata, aku tahu Mesias akan datang dan kalau dia datang bla 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 bla, luar biasa ini ya. Dari sini kita lihat bahwa pemahaman tentang Mesias sudah begitu umum di kala itu. Ya, the concept, the messianic concept itu sudah ada. Buktinya apa? Orang seperti perempuan Samaria, bukan religius seperti ini, bukan aktivis seperti ini, bisa tahu tentang Mesias. Dan Tuhan berkata, akulah dia yang sedang berbicara dengan kamu. Jadi bukan sekedar dengan datang, tapi kata Yesus kepadanya, 26, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Itu menuju kepada klimaks. Namun demikian, yang ke-9, beri kebebasan untuk memutuskan. Beri kebebasan. Tidak dipaksa. Kalau kita lihat dalam ayat 28, apa yang terjadi di sini ketika dikatakan akulah dia, orang itu pergi. Perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota berkata kepada orang di situ. Pergi. Nah, apakah dia sudah menerima? Sudah membuka hati? Tidak kita lihat di sini. Tetapi pada bagian-bagian bawah itu sebenarnya bisa terlihat. Salah satu tandanya adalah apa? Mengapa dia pergi ke sumur pada siang hari? Jam 12 terik. Itu bukan kebiasaan. Karena itu panas terik. Waktu istirahat. Biasanya mereka pergi di pagi hari atau di malam hari. Alasannya karena perempuan ini mau menghindari banyak orang. Malu dia. Bagaimana kalau ketemu nanti dengan pemilik suami yang sekarang selingkuhannya dia. Yang ada sekarang bukan suamimu, kata Tuhan Yesus. Bisa jambak-jambakan itu. Itulah sebabnya dia pergi pada siang hari menghindari. Tapi kalau kita lihat dalam bacaan ini, malah pergi menemui orang. Dan kita lihat di sini bagaimana dia memberitakan kebenaran itu. Dia berkata, mari lihat. Di sana ada orang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kukatakan. Ya. Apakah dia itu adalah Mesias itu? Maka akibatnya, karena dia bercerita tentang Mesias, dikatakan dalam ayatnya ke-40, ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Akhirnya orang datang kepadanya. Ayat 39, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Jadi apa itu kesaksian? Just telling her your story. How good he is. Ya. Sejauh mana baiknya. Bagaimana dia menolong dari kesulitan. Seperti yang dikatakan Profesor Raffi. Dulu saya kosong. Dulu saya mau bunuh diri. Tapi setelah mengalami Yesus, hidup saya dipuaskan. Lalu yang ke-10 adalah sebisa-bisanya. Akhirilah pekabaran Injil itu dengan doa. Ya. Serahkan kepada Tuhan. Tentu tidak harus panjang-panjang. Singkat saja. Jadi kita lihat ada 10 langkah. Mulai mengambil inisiatif. Yang kedua, bangun jembatan. Yang ketiga, hindari perdebatan. Yang keempat, bangkitkan minatnya. Yang kelima, usahakan persetujuan. Yang keenam, katakan kebenaran sekalipun mungkin menyakitkan. Yang ketujuh, arahkan terus percakapan kepada tujuan. Jangan mau diserongkan. Yang kedelapan, bawa kepada klimaks. Klimaksnya kepada Tuhan Yesus. Jangan menjadi bingung, confusion itu. Harus menjadi masuk kepada sebuah keputusan. Yes or no. Apa? Lalu yang ke-10, langkah 10. Akhiri dengan doa. Beri kebebasan dulu tadi. Lalu akhiri dengan doa. Apa yang kita lihat di sini saudara-saudaraku sekalian. Dalam pekabaran Injil. Hal yang paling penting adalah apa? Saya tulis di sini. Being maka doing. Persiapkan diri semaksimal mungkin. Baik secara spiritual terutama. Spiritual. Roh yang menyala-nyala. Mengasihi Tuhan. A strong burden
to bring him or her to Christ. Bukan sekedar ganti agama, ganti kepercayaan. Bukan. Tetapi kita melihat jelas, setiap orang yang tidak memiliki Yesus, mereka akan binasa. Tetapi yang memiliki Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengampuni, menyelamatkan. Itu pernyataan dari Tuhan Yesus, bukan dari kita. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Allah begitu mengasihi si dunia, sehingga diberikan anak tunggalnya. Sehingga setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, biarlah kita seperti D.L. Moody itu. Tidak ada hari tanpa memberitakan Injil. Masih ingat minggu lalu? Ketika dia tidak ada khotbah dalam satu hari. Ternyata dia sudah siap mau tidur. Dia teringat itu. Dia ganti piyama, dia keluar. Dia temui satu orang. Ketepatan dia mau ganti shift sebagai polantas, polisi lalu lintas. Dia kabarkan Injil. Akhirnya kemudian Tuhan memberkati. Orang itu diselamatkan. Selamatkan melalui berita Injil. Tiada hari tanpa memberitakan kabar baik. Makin banyak orang dimenangkan. Itulah harta kita yang tidak ternilai. Itulah mahkota kita. Itu yang kita bahas pada sesi yang lalu. Kiranya sesudah ini, Pendeta David, para hamba Tuhan, para majelis, dan seluruh jemaat memikirkan lebih serius lagi follow up-nya. Apa yang dilakukan. Tidak apa-apa. Mungkin mengalami kesulitan, mengalami kegagalan. Tidak apa-apa. Kita di STT Trinity, setelah membahas ini, lalu kita berikan praktek. Bisa berdua-berdua, bisa sendiri-sendiri. Habis itu ceritakan. Ada yang diceritakan semua kesulitan, semua kegagalan. Lalu kita bahas. Apa yang dipelajari dari kegagalan kesulitan itu. Ada yang berhasil. Nah, kiranya sekali lagi Tuhan memberkati saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya mendapat kesempatan untuk membagikan firman Tuhan yang sangat penting ini. Doa saya, Bapak Ibu diberkati. Melalui Bapak, Injil diberitakan, Bapak Ibu saudara sekalian, dan gereja-gereja lain di Vancouver juga didorong mengabarkan Injil. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kesempatan kami boleh mendengarkan Injil Tuhan. 4 sesi berturut-turut kami boleh belajar. Berkatilah firman-Mu di dalam diri setiap umat tanpa kecuali. Baik itu orang tua, bapak, ibu, majelis, juga mahasiswa dan siswa. Supaya semuanya diberkati dan menjadi berkat. Kami semua tumbuh dan berkembang menjadi pembawa kabar baik bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kesejahteraan dan keselamatan umat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang keempat. Kita nyanyikan verse yang pertama sebanyak 2 kali, dan verse yang kedua sebanyak 2 kali. Here
serahkan pada Pendeta David untuk doa syafaat dan doksologi. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa bersyukur. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami berterima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pak Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH. Terima kasih sekali ya Tuhan, karena selama 1 bulan ini beliau sudah melayani kami, dan kami semua dibakar, digerakkan untuk boleh menjadi jemaat, orang Kristen juga gereja yang memberitakan Injil. Berkati, mampukan kami ya Tuhan, supaya pergi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, bukan dengan terbeban, tapi dengan sukacita karena sudah diselamatkan, dan kami menjadi pekerja-pekerja Kristus yang dipercayakan Injil yang agung dan mulia ini. Berkatilah Tuhan, sekali lagi supaya di dalam keadaan apapun, kami boleh menceritakan kabar baik-Mu di sekolah, di rumah, di pekerjaan, di kampus, semuanya di mana saja, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini juga kami bersama-sama berdoa buat rekan-rekan yang berulang tahun. Kami bersyukur ada Alex Lumintang dan juga saudara Anton Bun yang berulang tahun pada minggu ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan, baik studi, baik pekerjaan, baik keluarga. Kiranya Engkau berkati sebagaimana berkat-Mu berlimpah di waktu yang lalu. Kiranya saat ini dan seterusnya juga Tuhan terus memberkati mereka. Dan yang terutama kami rindu supaya di tahun yang mendatang, di dalam pelayanan mereka, di dalam kerohanian mereka, mereka terus bertumbuh dan terus boleh memuliakan nama Tuhan. Jadi berkat di pekerjaan, di sekolah, di keluarga, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat rekan-rekan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, terutama Om Iwan dan Tante Inga yang mengalami sakit berkepanjangan. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan menghiburkan mereka, menguatkan mereka di dalam sakit penyakit ini, supaya walaupun dalam keadaan sakit, mereka bisa terus menjadi berkat kepada anak-anak, cucu-cucu, dan semua keluarga, termasuk juga buat gereja-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan buat satu keluarga, Tante Sisil, anak-anak, cucu, dan keluarga besar yang barusan saja mengalami berita duka cita karena kakaknya yang dipanggil Tuhan, yang berdomisili di Surabaya, Pak Hardianto, berumur 78 tahun. Kiranya Tuhan yang sudah memanggil, Tuhan juga yang boleh memberikan penghiburan buat Tante Sisil dan sekeluarga besar, supaya di dalam keadaan berduka cita, kasih dan sukacita damai sejahtera daripada Tuhan mereka boleh rasakan. Sukacita dan juga damai daripada Tuhan ini, sukacita yang tidak bisa dicuri oleh kedukaan. Terima kasih sekali lagi, kami mau menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan akhirnya kami mau berdoa buat gereja dan juga Vancouver. Kami bersyukur Tuhan sudah hadirkan kami di sini. Ini bukan suatu kebetulan, dan kami juga sudah mendengarkan berita Injil yang mendorong memaksa kami untuk pergi beritain Injil. Berkati gereja kami, jemaat kami, semua anggota, supaya apa yang sudah kami pelajari, baik dari khotbah sepanjang bulan penginjilan ini di bulan Mei, baik Bible study, small group yang ada, itu bukan cuma membuat kami dapat pengetahuan dan wawasan yang banyak, tapi menggerakkan kami untuk mau beritakan Injil dengan mengandalkan kekuatan dan juga hikmat daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan negara Kanada atau juga kota Vancouver ini di mana kami Tuhan sudah tempatkan. Kami bersyukur buat segala kemajuan yang ada. Berkati terus supaya pemerintah dan juga masyarakat bisa tetap terus menjaga supaya jangan sampai terjadi kecerobohan dan kembali COVID-19 ini bisa muncul lagi. Saat ini kami bersyukur makin hari kasus demi kasus semakin berkurang, dan ada beberapa tempat tidak ada lagi outbreak dan tidak ada lagi orang yang terkena. Kami semua mau berdoa Tuhan yang berkati supaya kami semua bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga hidup bersih, menjaga kota ini bersih dan dijauhkan dari COVID-19. Dan yang terakhir kami bersyukur karena doa-doa kami buat keadaan kami di sekeliling kami di Vancouver, Tuhan sudah jawab. Buat kota-kota dan negara-negara yang masih terus bergumul dengan COVID-19, kami terus juga mau berdoa mendukung. Tuhan saja yang memberikan penguatan, penghiburan, dan juga menolong mereka supaya bisa memutuskan rantai COVID-19 ini. Ini semua doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami naikkan doa kami kepada Allah Tritunggal. Kiranya Tuhan saja yang menjawab di dalam waktu dan anugerah Tuhan yang sempurna. Mari kita naikkan doksologi. Puji Allah.
terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan menikmati berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Jemaat, saya persilakan ambil waktu teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Waktu teduh telah selesai. Berikut pengumuman kita akan memberikan apresiasi kepada Pak Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala, MTH, yang sudah melayani kepada kita selama 1 bulan ini dengan firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Pendeta Mangapul Sagala yang sudah melayani dan sudah jadi berkat buat kita. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Pak Pendeta Mangapul Sagala baik di Indonesia ataupun internasional. Pengumuman yang berikut adalah kita seperti sudah didoakan tadi, ada 2 rekan gereja yang berulang tahun pada minggu yang berlalu. Hari Kamis kemarin tanggal 26 Saudara Alex Lumintang, dan hari Sabtu yang lalu Pak Anton Bun. Tuhan memberkati, selamat berhari ulang tahun. Kiranya di tahun yang ke depan berjalan terus jadi berkat di dalam pekerjaan, di dalam studi, dan di keluarga dan pelayanannya di gereja. Dan juga berita duka cita atas nama Gereja Injili Indonesia Vancouver, atas nama majelis dan atas nama seluruh persekutuan-persekutuan yang ada, anggota jemaat yang ada. Saya mau mengucapkan turut berduka cita kepada Tante Sisil dan juga keluarga besar atas kedukaan meninggalnya kakak kandung Tante Sisil, Bapak Hardianto, hari Rabu kemarin pada usia yang 78 tahun dan bertempat di Surabaya. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan buat Tante yang berlimpah-limpah. Nah, pengumuman yang terakhir yaitu seperti biasa, rekan-rekan silakan melihat di dalam pengumuman yang ada, persekutuan doa akan terus diadakan setiap hari Jumat jam 6.30. Saya mau mengencourage untuk mari terus kita berdoa bersama-sama untuk kebangunan gereja dan juga untuk kebangunan Vancouver untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setelah persekutuan doa, seperti biasa ada persekutuan-persekutuan, silahkan lihat pengumumannya ya. Jadi hari Jumat itu ada 2 persekutuan. Pertama persekutuan pemuda Dynamics diadakan jam 8. Bersamaan dengan Dynamics ada persekutuan yang profesional. Hari Sabtu, minggu yang akan datang, akan ada persekutuan Berea ya, ada persekutuan Berea berupa fellowship. Hari Kamisnya akan ada persekutuan Golden Age dan juga persekutuan senior ya di awal bulan, dan 2 persekutuan ini akan ada ketemuan 2 kali sebulan, jadi minggu pertama dan juga minggu yang ketiga. Dan hari Minggu seperti biasa, seperti yang hari ini sudah kita nikmati tadi, ada pelayanan Sunday School buat big class dan juga small class ya. Silahkan lihat segala pengumumannya di slide. Dan yang terakhir, persembahan, offering dan juga tithing. Seperti biasa, kalau kita mau memberikan persembahan bisa melalui online dan seperti cara-cara yang sebelumnya ya. Silahkan lihat lebih lanjut pengumuman yang ada. Demikian, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.